Shalom ibu-ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam kangen selalu bagi kita semua. Puji Tuhan, sore hari ini kita masih diberikan kesehatan juga anugerah kehidupan, sehingga kita masih bisa menikmati hadirat Tuhan melalui ibadah PW di rumah saja, dan kita akan dilayani melalui firman-Nya oleh Ibu Kety Raharjito. Mari ibu-ibu, kita masuk di dalam hadirat Allah, sebab di dalam Dia ada ketenangan, ada kekuatan baru, ada keselamatan, dan biarlah Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian ini, hanya dekat Allahku. Setiap permasalahan kami selalu mencari Tuhan. Ada kekuatan, sukacita yang datang daripada Kau Allah yang setia, Kau yang terbaik ya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk sore hari ini kami masih boleh menikmati hadirat Tuhan dan menerima anugerah kehidupan. Kami memohon belas kasih dan karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Layakan kami Bapa dalam ibadah sore hari ini. Biarlah ibadah kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami siap memuji dan mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Musim, keadaan, masalah boleh silih berganti, tetapi kasih Tuhan tetap abadi. Bahkan sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Dia adalah penolong dan penjaga yang sejati. Mari ibu-ibu, kita naikkan kembali pujian untuk menyambut firman Tuhan
Tuhan selalu menolongku. Engkau Allah kami yang penuh kasih. Engkau Allah yang selalu menyediakan apa yang kami perlukan, Tuhan Yesus. Engkau Allah pemelihara hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih untuk setiap pertolongan-Mu, Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua kita, Ibu Penatua Kety Raharjito. Selamat sore ibu-ibu PW Esther yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semuanya sehat bukan? Marilah kita akan memulai ibadah mingguan kita pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 jam 4 sore. Walaupun di rumah saja, saya yakin dan percaya kita tetap bersuka cita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tema renungan sore ini adalah mengapa kita perlu menunda pertemuan fisik. Bacaan diambil dari Mazmur 91 ayat 5 dan 6 yang merupakan cuplikan dari artikel yang ditulis dari website warungsatekamu.org. Baiklah ibu-ibu terkasih, sebelum membaca firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam surga, saat ini kami berdoa dan memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah PW Esther, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan-Mu, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Kami mohon supaya Tuhan memberikan penyertaan dalam jalannya ibadah ini, mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah PW Esther ini, serta biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik ibu-ibu terkasih, saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 91 ayat 5 dan 6. Silakan ibu-ibu menyimak dalam hati. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus.
Ibu-ibu PW Esther yang terkasih, sejak beredarnya istilah new normal, PSBB transisi, dan lain sebagainya, maka banyak orang-orang Kristen tidak sabar dan ingin segera memulai ibadah fisik atau ibadah pertemuan tatap muka setelah hampir 5 bulan sejak pertengahan Maret sampai Agustus ini. Kita tidak lagi dapat melakukan peribadatan di gereja. Mereka tidak sadar bahwa virus COVID-19 masih bergentayangan di sekitar kehidupan kita. Mereka tidak dapat melihat virus tersebut yang masih mengintai dan siap menerkam siapa saja yang lengah dan abai tidak melaksanakan protokol kesehatan. Mengapa orang-orang Kristen perlu menunda aktivitas pertemuan selama masa-masa pandemi virus COVID-19 ini? Apakah karena kita kekurangan iman bahwa Tuhan akan melindungi kita? Bukankah Tuhan menjanjikan perlindungannya sebagaimana tertulis di Mazmur 91 ayat 5 dan 6 agar kita tidak takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ibu-ibu terkasih, gereja menunda pertemuan ibadah dan pertemuan-pertemuan lainnya sebagai antisipasi dalam mencegah penyebaran virus. Berbagai cara alternatif pun dilakukan. Ada gereja yang menyiarkan ibadahnya secara online atau daring, atau hadir dalam media-media lain agar para jemaat tetap mendapatkan dukungan dan terhubung dengan firman Tuhan. Seperti jemaat GKI Petra, kita tetap berupaya agar jemaat dapat melakukan ibadah meski di rumah masing-masing dengan membagikan rekaman video yang dibuat dengan peralatan sederhana dan seadanya. Pertemuan ibadah di mana jemaat hadir bersama-sama adalah bagian yang penting dalam tradisi gereja Kristen. Kita bertemu bersama untuk koinonia, perjamuan kudus, persekutuan berdoa, menyembah dan mendidik jemaat. Bahkan di masa-masa penganiayaan pun gereja selalu berusaha untuk bertemu bersama secara sembunyi-sembunyi, terlepas dari bahaya yang mengancam. Kemudian mengapa sekarang kita menghindari pertemuan tatap muka? Mengapa kita harus membatalkan semua pertemuan fisik yang sudah kita rencanakan? Ibu-ibu PW Esther yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menghindari pertemuan tatap muka karena ada beberapa alasan. Pertama, gereja-gereja menunda pertemuan fisik bukanlah tanda bahwa gereja kekurangan iman, melainkan gereja beriman kepada Tuhan Yesus yang menciptakan manusia dan mengaruniakannya dengan pemikiran yang rasional. Ya, Tuhan menjanjikan perlindungannya. Tapi apakah dengan begitu kita lalu terjun dari lantai 10 sebuah gedung dan percaya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya sebelum tubuh kita terluka? Bukankah Mazmur 91 ayat 11 dan 12 berkata, "Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teranduk pada batu." Kita perlu berpikir rasional, apakah ini masalah iman atau kesombongan? Iblis merayu Yesus ketika dia membawanya ke puncak tertinggi bait Allah dan menyuruhnya lompat. Iblis bahkan mengutip Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Iblis juga tahu firman Tuhan. Tapi Yesus merespon iblis dengan tegas. Yesus berkata bahwa dia tidak mencobai Allah. Mengutip dari Ulangan 6 ayat 16. "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu, seperti kamu mencobai dia di masa." Yesus dengan tepat menegaskan, masalahnya di sini bukanlah tentang iman, tetapi tentang mencobai Allah. Di masa bangsa Israel berdebat dengan Musa perihal kekurangan air, dan Musa menegur mereka karena telah mencobai Allah dengan ketidaktaatan dan keraguan mereka. Itulah mengapa generasi Musa tidak melihat tanah perjanjian, tetapi mendapatkan hukuman untuk mengembara di padang gurun selama 40 tahun sampai mereka semua mati. Ibu-ibu bisa membaca di Mazmur 95 ayat 8-10. Jadi ketika kita saling bertanya tentang iman kita
kita perlu meyakini bahwa kita tidak sedang mencobai Tuhan. Kadang kita hanya ingin melihat Tuhan menepati janji firman-Nya. Orang yang bijak memiliki saran bahwa menunda pertemuan selama masa ini, selama masa COVID-19 ini, bukanlah tindakan kekurangan iman, tetapi sebuah sikap penyembahan kepada Tuhan. Alasan kedua, kenapa kita harus membatasi social distancing. Pembatasan sosial atau social distancing dianggap sebagai cara yang efektif untuk membatasi penyebaran virus 19. Virus ini hanya dapat aktif dalam tubuh manusia dan disebarkan dari satu manusia ke manusia lain melalui droplet, yaitu air liur yang dikeluarkan melalui batuk, bersin, dan kontak di area yang sudah terkontaminasi, seperti meja, kursi, dan pegangan pintu. Virus ini jadi semakin mudah menyebar ketika orang-orang berkumpul dalam jumlah besar, dan dalam kumpulan itu ada satu orang yang terinfeksi. Ketika orang yang terinfeksi mampu diidentifikasi dengan cepat dan segera dirawat, virus itu akan mati dan tidak menyebar. Memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dari manusia ke manusia lain akan menolong mengurangi jumlah orang yang terinfeksi pandemi ini. Oleh karena itu, kita perlu membatalkan semua pertemuan publik di mana orang-orang datang secara bersama-sama dan dalam jumlah besar. Inilah yang disebut dengan pembatasan sosial dan merupakan tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Kita melakukan ini untuk saling melindungi, terkhusus bagi kaum lansia di atas 60 tahun yang paling berisiko meninggal dunia karena terjangkit virus ini. Seperti orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan, jantung, asma, darah tinggi, gula. Orang-orang ini mempunyai penyakit bawaan dan berisiko meninggal dunia paling tinggi jika kena virus COVID-19. Dampak lain dari pembatasan sosial adalah memperlambat penyebaran virus. Fasilitas kesehatan kita akan kebanjiran pasien jika terlalu banyak orang yang terinfeksi dalam waktu bersamaan. Sebagaimana terjadi di Wuhan, Cina, Italia, Iran, dan negara-negara lainnya. Kita tidak bisa mengentaskan pandemi ini sendirian. Dalam lingkup kita yang terbatas, yang kita lakukan adalah menjaga kebersihan pribadi, patuh pada anjuran dari instansi kesehatan dan pemerintah, serta mempercayakan kepada petugas medis untuk melaksanakan tugasnya. Berikut ini adalah tips praktis bagi kita semua. Di antaranya, jangan duduk berdekatan dengan orang lain. Hindari tempat-tempat ramai, bahkan teman bermain, taman bermain, atau ruangan terbuka sekalipun. Tinggallah di rumah sebisa mungkin. Hindari menyentuh hidung, wajah, dan mulut. Cuci tangan dengan sabun dan air saat di rumah dan gunakan pembersih tangan saat di luar rumah. Hindari perjalanan keluar kota jika memungkinkan. Meskipun kita sudah mengeluarkan biaya, kesehatan kita jauh lebih penting daripada uang. Jika harus pergi makan keluar, gunakan pembersih tangan untuk membersihkan area di sekitar rumah, sekitar tempat duduk, dan bawalah peralatan makan pribadi. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa memakai masker. Dengan demikian kita telah ikut serta dalam gerakan Tangerang Selatan memakai masker atau disingkat Tangkas untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain. Ibu-ibu PW Esther yang terkasih, tanggung jawab sosial yang kita lakukan adalah bentuk ibadah kita untuk mengasihi sesama. Keputusan untuk membatalkan atau menunda aktivitas gereja adalah sikap yang bertanggung jawab dalam menghadapi pandemi virus corona. Gereja-gereja harus mencari cara lain untuk tetap terhubung dengan jemaatnya secara online atau daring, sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Marilah ibu-ibu, kita terus berdoa agar pandemi ini dapat segera berakhir dan kita dapat melanjutkan kembali persekutuan kita seperti sedia kala. Demikian ibu-ibu, renungan singkat sore hari ini. Biarlah apa yang setelah kita dengar ini dapat kita praktekkan supaya kita
tetap sehat, terhindar dari virus corona 19. Amin. Mari kita teduhkan hati kita dan berlaku sabar untuk menghadapi segala persoalan. Itulah yang dikehendaki Tuhan kita. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Mari Ibu-ibu, kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Kita bersama dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur karena kami boleh mengakhiri ibadah PW Ester pada sore hari ini. Kami bersyukur untuk kehadiran dan lawatan Roh Kudus yang ada di tempat ini. Kami juga bersyukur atas penyertaan dalam hidup kami. Kami percaya pada saat kami mengawali, mengikuti dan mengakhiri acara kebaktian PW Ester ini, Tuhan menyertai dan Tuhan tetap melindungi kami. Kami serahkan seluruh ibu-ibu yang setia mengikuti persekutuan PW Ester sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati kesehatan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan membuat apa saja yang mereka kerjakan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan juga memberkati anak cucu mereka. Tuhan jaga, Tuhan berkati anak cucu mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas kasih karunia-Mu yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Ibu-ibu PW Ester, kita telah mendengarkan dan menerima pemberitaan firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan bersama, firman itu boleh menjadi berkat bagi kita yang dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan rumah tangga kita, hubungan sesama dan pelayanan. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua kita, Ibu Penatua Keti Raharjito, untuk sharing firman-Nya pada ibadah PW hari ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu baik di dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Amin. Banyak sudah yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Bahkan sampai saat ini di masa pandemi COVID-19, segala yang diperbuat dan rancangannya terbaik untuk kita. Kita bersyukur buat kasih setianya. Mari ibu-ibu yang terkasih, kita kembali mengangkat pujian Ku Bersyukur Bapa.
dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Apa yang menjadi pokok doa dari ibu-ibu? Mari kita naikkan doa syafaat ini yang akan ditutup dengan doa Bapa kami. Terpanggil untuk menjadi milik kepunyaannya adalah suatu anugerah yang terindah, sebab Dialah Tuhan Gembala kami. Baik ibu-ibu terkasih, kita akan menerima berkat Tuhan. Tinggallah di rumah ibu masing-masing dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai ibu-ibu PW Esther dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.